Halo semuanya, selamat datang di podcast paling rame, paling random, tapi kadang suka deep juga. Yap, selamat datang di Tiga titik. Tempat di mana tiga kepala dipertemukan yang kadang suka ngomongin hal yang penting, Kadang gak penting. tapi selalu seru buat didengerin. Aku Amelia. Aku Farica. dan aku Filza. Let's start the Conversation. Di titik kedua kali ini siapa dulu nih di antara kalian yang mau cerita? Filza dulu. Aku mah terakhiran aja kali ya. Gitu. Boleh. Jadi di cerita aku kali ini aku mau nyeritain seseorang, adalah temenku. Aku sebut aja namanya Sinta ya. Oh, BTW ini udah disamarin ya? Iya, ini udah disamarin dan udah atas izinnya. Jadi ini temanya tentang pendidikan. Jadi si Sinta ini dari SMP tuh dia tuh memang pinter banget. Dia tuh sudah sering juara olimpiade, menangin. Keren banget ya. Iya, kayak OSN apa segala macam dia tuh ngikutin. Dan dia Aktif banget aktif berarti. banget. Tapi sekolahnya dia itu nggak terlalu terkenal. Tapi sekolah itu tuh sebenarnya udah lama. Tapi muridnya tuh yang di sana tuh tetap sedikit gitu loh. Dan Mungkin karena letaknya gitu. iya, mungkin karena letaknya dan banyak orang yang nggak tahu. Tapi mungkin karena sekolah yang nggak terlalu maju itu, dia bisa tumbuh dan anggapannya Berkembang. bersinar sendiri gitu ya, di antara yang lain. Jadi dia tuh lebih unggul lah ya dibanding Karena teman-temannya saingannya itu. mungkin sedikit ya. Karena saingannya sedikit. Dia tuh memang selalu pinter, terus ingatannya tuh juga kuat. Kalau misalnya ulangan tuh selalu dapat nilai 100. Dan nah, jadi udahlah sampai dia di kelas 9 tuh, udah akhir-akhir banget. Nah, di semester 1 dia tuh masih semangat banget belajar. Dia tuh tetap ikut olimpiade, tapi dia udah nggak sebegitu ngikut gitu ya, karena kan udah akhir, lulus udah ya, kelas udah 3, lulus. jadi fokus Kayak untuk fokus ujian. untuk ujian kelulusan ya. Ya, jadi dia tuh fokus ke pelajarannya. Tapi entah kenapa di semester 2 Sinta ini kayak udah nganggep remeh gitu, kayak aku pasti bisa lah masuk sekolah mana aja. Pelajarannya gitu. Iya. Ya. Anggapannya kayak dia pede banget mau masuk ke SMA favorit di kotanya itu. Dia nganggep remeh, jadi dia kayak siapa sih yang nggak sekolah mana sih yang mau nolak aku? Dia tuh nganggepnya tuh gitu. Setantang-tantang banget, karena dari awal dia memang udah sering menang kayak gitu. Tapi dia kan menangnya di sekolah yang Iya. belum terlalu maju. Jadi dia nggak mikirin itu. Jadi dia pede banget di semester 2 dia daftarlah di sekolah impiannya itu. Dan dia nggak diterima. Sedih banget sih. Sedih banget. Dan dia marah. Dan dia tuh kayak masuk ke sekolah yang harus tes. Itu Beda sekolah apa? beda tetap? sekolah, tapi itu tetap favorit, tapi anggapannya favorit kedua lah ya. Gitu lah keduanya. Dan dia juga tetap Nggak masuk. nggak masuk. Iya. Karena apa? Karena dia tetap ngeremehin, jadi dia belajarnya nggak maksimal. Jadi dia kayak udah pede banget, Sok banget ya. sok banget, kayak aku pasti bisa ngerjain soal ini gitu. Dan ternyata dia nggak diterima, dan akhirnya dia tuh kayak udah nyadar gitu, dapat hidayah anggapannya. Iya. Nah, kebetulan banget dia tuh juga waktu itu pas lagi tes-tesan itu lagi bulan puasa. Jadi dia tuh banyakin ibadah sama banyakin belajar anggapannya. Jadi dia berdoa terus sama ikhtiar juga selalu belajar. Ya akhirnya dia tes di sekolah yang nggak begitu favorit di kotanya beda itu. sekolah lagi. Beda sekolah lagi. Karena dia sudah ditolak di 2 sekolah favorit di kotanya itu. Pilihan ketiga. Kasian juga gak sih? Iya, dan akhirnya dia keterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi karena dia tuh sebenarnya tuh masih minoritas anggapannya, karena dia di pelosok kan, dia merasa kecil banget gitu loh di sekolah yang anggapannya sudah besar, tapi ya nggak gitu favorit gitu loh, paham kan? Paham. Gitu. Nah akhirnya dia tuh kayak merasa aku harus berubah nih, aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya dia tuh aktif, kayak ikut olimpiade, ikut kayak dulu lagi ya. ya ikut ekstrakurikuler lagi. Jadi dia bisa tumbuh di sekolah yang anggapannya udah besar. Yang favoritnya tadi.
Nah, jadi pas dia udah ditolak di 2 sekolah favorit di kotanya itu, dia tuh udah dapat hidayah anggapannya kayak aku gak bisa nih gini-gini terus. Aku harus belajar, aku harus ikhtiar. Jadi dia setiap malam tuh berdoa, anggapannya tahajud lah ya, tahajud. Tapi ya tawakal, dan dia juga tetap belajar gitu. Dia benar-benar setiap hari, tapi dia itu nggak les. Nggak les, berarti belajar sendiri Ya, karena dia juga ngertiin keadaan orang tuanya kan. Iya. Jadi dia tetap belajar terus, dan dia tuh kayak ngerasa pasti sedih banget kan ya, karena udah ditolak di 2 sekolah. Sedangkan dia awalnya dulu selalu menang, selalu pede, selalu menang di sekolahnya, selalu juara. Dia udah kayak punya harapan pasti diterima gak sih? Iya, dia udah punya harapan pasti diterima. Jadi tapi nyatanya enggak ya. Jadi dia nyoba lah di sekolah pilihan ketiga. Setelah dia ikhtiar dan berdoa selama itu dalam kurun waktu, kalau mau kenaikan kelas kan itu Juni, bulan Juni kan ya. 4 bulan gak sih? Iya. Dalam kurun waktu 3-4 bulan lah dia ikhtiar terus berdoa, dan akhirnya alhamdulillahnya dia keterima di pilihan ketiga ini. Ya. Terus kan dia udah diterima nih di SMA yang ketiga ini. Sikap dia tuh tetap kayak gitu atau ada perubahan? Kalau sikapnya dia itu sebenarnya dia tuh masih minoritas dan mungkin culture shock lah ya anggapannya. Karena kan dia dari ya anggapannya pelosok lah ya, tiba-tiba di sekolah yang anggapannya favorit cukup besar. Jadi dia tuh kayak merasa dikucilkan, nggak ada teman, dan kurang masuk lah ya sama pergaulan di sekitarnya itu. Belum terbiasa juga karena dia sekolah di sebelumnya tuh kayak sekolah kecil anggapannya, masih belum maju banget. Nah, jadi dia tuh nggak terima kalau dia terus-terusan kayak gitu. Anggapannya dia dulu selalu menjadi bintang kan di sekolahnya yang lama itu. Nah, setelah itu dia tuh kayak mulai nyoba-nyoba hal-hal baru, kayak dia tuh aktif ekskul. Dia tuh kayak banyak ikut ekskul gitu, kayak anggapannya dia 3 ya ikut organisasi juga. Berarti ke karakter yang awal waktu pas dia itu masih SMP. Tetapi perlahan karena masih menyesuaikan juga sama kondisi. Iya, beradaptasi. Oke. Nah, hasil dari dia mulai nyoba aktif lagi di sekolah itu, kayak dia ikut ekskul, aktif organisasi, ikut olimpiade. Dia tuh perlahan-lahan juga dikenal sama temen-temennya, dan dia tuh anggapannya berprestasi lah. Kalau upacara namanya dia selalu dipanggil. Kembali bersinar ya. Kembali bersinar. Tetapi itu juga nggak instan gitu loh. Masih ada perjalanan panjang. Masih ada perjalanan panjang. Kayak dia tuh selama semester 1 awal dia juga masih beradaptasi dan masih dikucilkan anggapannya. Tetapi karena motivasinya dia untuk berubah lagi, jadi dia bisa bersinar lagi sampai di titik yang sekarang. Tapi dia termasuk hebat gak sih? Karena kan dia berani untuk maju gitu loh, meskipun dikucilkan atau di gimana kan gitu. Karena udah betul banget, dia tuh hebat ya, walaupun dia itu masih ada rasa minder ya, tapi tetap melangkah buat maju, buat jadi bintangnya di sekolah itu. Masuk hebat sih, keren. Jadi kesimpulannya tuh kita jangan terlalu menganggap remeh sebuah pelajaran. Sama halnya kayak pisau itu guys, kalau nggak diasah kan tumpul ya. Jadi kita tuh meskipun kita ngerasa bisa, tapi kita tuh jangan mengentengkan sesuatu hal yang dianggap penting, gitulah intinya. Kamu? Jadi segitu aja titik kedua kali ini. Terima kasih Mbak Filza atas pengalaman dijadikan pengalaman jadi motivasi buat kita semua. Semoga semua orang yang nonton di sini nggak ada di posisi mbaknya itu. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa mengambil pelajarannya ya. Udah segitu aja titik kedua kali ini. Stay tune untuk nonton titik ketiga. Bye bye semuanya. Bye bye.